penonton, terima kasih banyak supportnya. Tapi kita mendoakan dari jauh dari Jakarta ya. Yang terbaik buat kalian Yang terbaik. pokoknya ya. Kita doakan kalian selalu selamat semua. Amin. Oke, so ini dia untuk draft dari game yang ketiga. Aura masih ada di first pick kali ini, balik lagi. Dan Onyx dengan metode second picknya nih, Be. Skenario draft seperti apa yang akan dimunculkan? Apakah Matildanya debate lagi? Kalau Matildanya di bait, aku nggak yakin kalau seandainya nanti Aura bakal merespon dengan pick tersebut. Entah kenapa ya, aku Aura yang merasa ban. kalau seandainya Aura ban di sini, first picknya bisa Fredrin malahan. First picknya bisa Fredrin untuk Gugun nantinya. Karena kita tahu sendiri dari tadi kita udah sempat mention bahwa Kairi selalu bermain dengan Fredrinnya. Engage di objektifnya akan sangat-sangat lebih leluasa. Dan Gugun juga memainkan metode yang sama seperti Kairi. Dia bermain dengan Fredrin dan sebebas itu memang ketika berada di pundi-pundi objektif. Powernya memang sama ya, kedua jungle ini dan Groknya Oh. terkena respect lagi. Oke. Tadi udah sempat kita dengar waktu interview sama Bude ya. Game 1 Kibo yang pakai Chow, game 2 Yao yang pakai Chow, tapi teman-teman drafting phase tidak seindah itu. Sehingga mungkin di game yang ketiga baru akan kita lihat Chow bisa bermunculan di lane of fight. Mungkin saja karena dua-duanya juga power, tapi Arlott masih tetap di hati sepertinya. Aha. Sementara ada Vexana nih, Chain CC yang dimiliki Arlott dan juga Vexana ini bakal jadi senjata utama Onyx. Dan jangan lupakan zoning serta mapping yang bisa dimainkan. Dengan satu hero Vexana ini tentunya akan sangat-sangat mengganggu sekali bagi Fredrin. Hero yang sangat-sangat mengandalkan dash ability dan juga energy eruption sebagai tambahan dari physical dan magic defense. Bukan hanya itu aja, tapi ini sebagai salah satu counter crowd control. Dan bahkan kita balik lagi melihat adanya Yehezkiel. Kalau Yehezkielnya tidak direspon dengan adanya ban terhadap Nova yang dia miliki, tandanya mereka sudah menemukan jawaban biasanya. Biasanya mereka sudah menemukan jawaban. Oke. Dan itu dia jawabannya. Cloud. Bukan begitu? Betul Dia sekali. kalau ketika sebelumnya lawan Onyx tipikal overpower tidak di ban udah bakal dijawab. Tapi kalau mereka terlalu fokus dan akhirnya nggak pikiran mereka dan tidak bisa mengcounter di ban. Aku malah mikir ya, ini sebenarnya bakal jadi pick XP laner yang bisa dive in juga ke belakang. Kayak Khalid contohnya atau bahkan Pakito Benedetta. Lapu-lapu. Sehingga nantinya Yehezkiel akan terzoning out lagi untuk kedua kalinya. Cuma bedanya lebih punya damage aja untuk boots-nya. Karena kan sebelumnya dia mengandalkan export. Mengandalkan badan iya bisa zoning, tapi damage-nya kalau buat Yehezkiel kayaknya nggak bakal sampai temperatur yang paling panas true damage. Ya tapi kalau misalnya aku lihat enaknya Paquito. Oke. Enaknya Paquito. Gimana kalau seandainya XP-nya tetap ambil hero frontline, Kairi, jungle, assassin, Be. Dengan kayak Hayabusa kan udah di buff. Atau ngambil kayak mungkin balik lagi ke Lancelot kah? Lancelot Tadi nggak lawan pernah update Fredrin. soalnya. Itu agak susah sih. Menurutku ketika kita berbicara assassin jungle kayaknya lebih oke nggak sih kalau misalnya kita berbicara fighter jungle aja. Dairot yang pernah dibawakan juga sama Kairi. Build-nya agak-agak sedikit hybrid, mengandalkan Fury Hammer, sisanya item defense. Dan Abyssal Strike-nya bisa di follow up juga. Dan ini akan sangat-sangat identik sekali, akan sangat-sangat membantu juga. Arlott dengan physical damage dan Cloud dengan physical damage-nya. Iya. Jadi sokongan damage juga kan sebenarnya. Iya. Tapi hero yang bisa masuk ke bagian belakang mengancam Yehezkiel udah di pen. Yuzong udah nggak ada. Yuzong dari udah sempat kita mention, Lim. Ranger Mas juga pasti penasaran. Dengan tadi yang kita sempat mention antara assassin hero atau Dairot jungle. Oke, kalau yang bisa gua dimunculkan. lihat saat ini aku lebih suka ke arah Baxia Kayaknya yang udah udah di kebaca ban juga. sayangnya. Iya, sayang Tapi sudah sama di dia ban. sendiri. Sama dia sendiri. Iya, sebenarnya kalau kamu tanya aku sukanya Baxia. Untuk ngedinai dari Gugun juga tentunya Iya, Baxia. dan bahkan aku juga tadi sudah bilang aku sukanya malah Paquito. Tapi didinai sama mereka sendiri. Ya ini Benedetta Pakito akan sangat-sangat menjengkelkan ketika nantinya akan berhadapan dengan Cloud. Jadi mau nggak mau, Cloud mau tidak mau juga harus bermain dengan sangat-sangat agresif. Tapi ini juga ada komen sedikit dari Jonathan Liandi. Gugun ini dari kemarin ratingnya boleh-boleh sih. Padahal dia ini debut juga hitungannya di MPL kan. Betul. Iya, sangat betul. Sangat betul Jo ya. Oke, dan Martis, wow muncul kembali. Ini matchup Fredrin yang lumayan enak sebetulnya. Tapi itu yang menarik, 5 kali pick 0%, apakah ini akan menjadi pecah telur pertama bagi Martis? Yes. Setelah 6 kali di pick dan picknya akan menuju ke arah Kairi. Bukan hanya itu aja Profesor KB, di sini adalah harus di garis bawahi, ini adalah match point. Match point untuk tim Onyx dan juga Aura. Match point, mau itu 0% 5 kali pick di MPL Indonesia nggak jadi masalah kayaknya selama yang membawakan itu adalah Kairi. Tapi lagi dan lagi, kita berbicara physical damage yang udah sangat-sangat solid. Sehingga last picknya akan menjadi tanda tanya. Tidak ada Grok. Sementara itu kalau kita berbicara untuk Chow di sini, sangat-sangat memungkinkan bisa dibawakan. Karena ketika Boots membawakan Arlott XP lane, permainan Beast Off bisa dibawakan dan Angela bahkan
di-secure bagi Aura. Permainan cover lagi seperti di game yang pertama akan lebih terlihat cenderung pasif Lim daripada di game yang kedua bagi Aura. Kalau gue lebih suka geser Arnold-nya, Lim. Geser Arnold. Enggak, gue masalahnya nih auranya nih. Gue cukup khawatir sama Aura ketika Yawi ini tidak pegang hero-hero yang bisa open bush. Apakah kita akan melihat Chow kali ini? Permainan pick off yang bisa dibawakan tapi ternyata Glue. Loh, Glue untuk pegangin lini depan yaitu adalah Gugun. Agar Gugun tidak bisa mendapatkan pundi-pundi retribution dan snowballing bisa terhandle dari kubu Onyx. jadi masalah ini dia nih. Ada Cici X Angela yang bisa nabrak. Mungkin Vexana akan sangat-sangat terancam. Bahkan kayak Arnold pun itu bakal bisa ke zoning out banget di awal. Bener. Turning out banget tuh. Apa tuh? Bener apa? Apa yang bener? Enggak, apa yang bener? Counter index-nya. Oh. Oke. Counter index-nya. Oke. Berbicara zoning, Aura tentunya akan memiliki zoning power yang sangat luar biasa. Cici Angela. Kalau tambah Baxia lagi, ini Aura udah bakal nabrak di 5 menit awal. Sudah bisa dipastikan, tapi remnya ada di Yehezkiel. Novaria dari Yehezkiel harus melakukan gerakan yang serupa seperti game yang kedua. Mendeteksi di mana Suns sebelum nantinya ada Albert, the calm before the storm. Karena kalau stormnya udah hadir, Yehezkiel akan terkena Blazing Duet terus-terusan dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat dari Albert. Oke, Martisnya juga memang picknya ini yang penting nggak bisa ditabrak aja nggak sih? Iya. Di awal kan. Yang penting safety untuk jungle-nya sendiri. Sabar. Silakan bahas dulu. Karena ini mereka gak megang handphone. Saya curiga kalau saya hype ke dalam nanti kena gocek. Oh begitu? Iya. Saya makanya tuh saya mulai memperhatikan tangan mereka. Udah mulai trust issue apa gimana Pak? Saya trust issue. Saya sudah cukup berseason-season trust issue ya. Tuh, Oke. bener gak gue? Gue udah Iya. curiga tuh, mereka taruh HP-nya tuh. Pasti dilempar ke dalam udah suruh keren nih. Tapi sabar dulu. Kita bahas gitu kan. counter index lagi aja. Sabar dulu teman-teman, karena by counter index tadi yang udah sempat kita mention adalah ini Angelanya benar-benar meningkatkan survivability yang dimiliki sama Aura. Dan itu yang mungkin membuat Aura jadi punya, kalau misalkan kita berbicara api kan berasal juga dari bensin juga. Ini bensin yang bagus banget untuk Gugun nantinya ketika ada di pundi-pundi objektif, dia bisa setidaknya membawa Angela ini ketika udah level 4 duluan di menit 2.30, dia bakal lebih power dalam tim fight besarnya. Benar. Bensin biasanya Jakarta Bang. Kalau Depok bensin kira-kira. Bensin ya, Iya, kita Bensin. bilangnya suka kayak bukan begitu. Bekasi tuh. Pong bensin. Iya, Oh. beli bensin Bang gitu. Tapi gue setuju juga sih. Tapi yang hilang itu agresivitasnya Bibi. Gue ngelihat Matilda aja yang bisa dibawa galak loh sama Yawi tadi di game pertama. Dampaknya masuk di atas menit 2 aja tuh udah hilang Be. Kayaknya Ini gimana kalau- Angela Be? Ini kalau kita berbicara Angela, agresivitas yang ingin dibawakan oleh Aura adalah ketika mereka terbawa oleh kiting. Setidaknya Hardguard ini kan memunculkan presence atau kehadiran. Jadi dari yang awalnya pertandingannya ini benar-benar mungkin membiarkan Kabuki berada dalam keadaan yang safe, ya kan di belakang sendirian. Ketika dia di-ganking, setidaknya nanti akan ada jawaban agar kejadian di game yang sebelumnya ketika Suns hadir di laningnya Kabuki bersama dengan Albert di game yang kedua itu tidak terulang kembali sepertinya Lin. Oke, tapi Mereka melakukan tindakan preventif di gold lane-nya. Oke, gold lane yang harus bisa safe juga sebetulnya. Nah, gue bahas sedikit ke arah jungle ini. Sebenarnya kalau dibilang safe, iya Martis jelas akan safe. Dia ya bisa dibilang anti tabrak lah dari beberapa hero yang dimiliki sama Aura juga. Tapi kita tahu power Martis ini adalah cari snowball di awal untuk main agresif. Nah, Pertanyaannya mampu nggak nih Be? Agresif Martis lawan Fredrin, Angela, Cici. lebih siapa nggak sih yang bakal memicu dari segi battle spell yang dimiliki sama Aran, Vengeance? Yang tentunya akan sedikit Jelas, mendinai Vengeance. bagaimana nantinya power true damage dari Decimate. Kalau ternyata nanti Boots bisa memicu Vengeance tersebut, menurutku kayaknya nggak bakal ada masalah. Martisnya tetap bisa snowballing. Kecuali ternyata Curtain Skull dan juga nanti Yoyo Blitznya akan connect ke arah Martis. Dan satu plus orang itu, siapapun Ya, itu, siapapun lah ya. udah pasti bakal ketarik. Ya ini akan ngedinai banget early game yang bisa dibawakan sama Onyx. Berbukalah dengan yang manis-manis seperti senyumnya Yawi. Bener tuh. Tapi jangan manis-manis Bang. Kadang yang manis itu suka nyakitin. Hati-hati ya. Benar. Hati-hati. Manis-manis senyum-senyum. Sakit hati. Oji juga manis Kak. Kalau Iya, kayak Kak. Yawi doang. Apa? Ah. Oji juga manis kata gua. Udah iya aja sih Bang, gua jual dikit. Enggak. Oke, kali ini kita akan coba masuk ke dalam mid game. Pertempuran di atas langit masih berlanjut dan ini adalah penentuan apakah Onyx berhasil memadamkan api yang membara dari Aura atau Aura makin membakar Onyx. So Pelerina, mana tepuk tangannya? Let's go ke the lead countdown. The Sky is Battle ini mencari siapakah yang mampu menangkan teritori langit sesungguhnya. Tapi Yawi Oh, Oh Yawi. timingnya pas banget.
Double Vengeance yang aktif ketika sesaat kita melihat Yawi menggunakan flicker. Yes. Sehingga Keyboy langsung engage ke dalam turret dan double vengeance tersebut menyelamatkan Keyboy juga agar tidak terkena damage yang cukup banyak. Dan ini bedanya, Yehezkiel sekarang bakal terkena zoning yang luar biasa dari Keyboy. Karena tidak ada hero yang bisa mengcover ke arah Yehezkielnya. Yes, itu dia kenapa. Bisa. Dan di depan sana bahkan Yawi akan coba dipaksakan kembali. Tapi nampaknya dengan kondisi saat ini, Yawi nggak punya ruang bahkan untuk bergerak. Tidak ada ruang gerak untuk Yawi. Wah, ini cukup bahaya sebenarnya early game yang terbilang didominasi oleh Onyx. Masih botril loh, Be. Masih bawa drill karena itu dia dampak dari segi damage-nya akan sangat-sangat berlipat ganda. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan Yawi yang membawakan ke arah dari agility yang dia mengandalkan sekali movement atau mobilitas, akan sangat menarik sekali untuk menyaksikan bagaimana nanti mobilitas ke arah dari XP lane-nya di menit 1.40. Karena sekarang udah ada pertemuan nih antara Gugun dan Kairi. Oke, tapi nampaknya di depan sana Gugun bakal coba memaksa dengan team fight dengan ingat. Kairi kali ini punya decimate. Mundur ke arah belakang, berhasil menghindari damage yang diberikan Bolt is coming! Tepat lihat Sas, bahkan menghukum Gugun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Aura tidak bisa menyelamatkannya karena Yawi belum ada hard guard. Tapi nampaknya Bolt harus terkena Astra Recall. Teror dengan sangat instan membuat Bolt recall ke arah base-nya. Lagi-lagi Yehezkiel yang bisa mendapatkan kompensasi yang sebetulnya memang lebih rugi Aura. Karena hilangnya jungle di awal, menurutku itu menjadi satu hal yang cukup bahaya loh. Ya, tapi setidaknya trade-nya jadi benar-benar untung karena Boots juga ditumbangkan. Sehingga nggak ada nih yang namanya split-split sekarang. Kairi coba untuk engage split. Oh, ini dia! Permainan Yoyo dari seorang Aran telah double kill di depan sana. Starting out yang sangat sempurna, perfect tampaknya para pasukan dari tim Onyx. Mereka coba untuk mengejar sosok dari seorang Aran. Tidak bisa didapatkan, apakah Decimate is on point. Menghujam jantungku tapi dengan kerugian 2 poin kill dan juga Turtle 2,5 poin tertinggal. Onyx udah mulai tersusul. Cepet banget ya setupnya ya. Itu udah bukan cepet sih, itu Yoyo Blitznya connect ke arah 2 pemain. Karena Curtain's Call. Jadi mau nggak mau ada 2 pemain yang terjebak di dalam rumput sana. Dan tidak ada escape route lagi yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Onyx. Kali ini Aura menyusul ketertinggalan mereka. Unggul 500 gold dan mengejar poin kill 1-2 yang tadi diunggulkan dari kubu Onyx. Malah Onyx sekarang yang ketinggalan dari segi objektifnya. Mereka harus mengejar secara level, secara keuntungan, dan bahkan secara setup. Karena setupnya aja udah kalah tadi di turtle yang pertama. Tinggal gimana caranya untuk mereka membuahkan sebuah setup. Dan nantinya bisa menguntungkan mereka di setup turtle yang kedua. Ya, atau ditahan lagi gamenya masuk ke mid game agar 2 marksman ini bisa join nih, Be. Karena yang ngomongin damage physical berarti memang dari Aura mengandalkan Aran banget di awal kan. Ya build-nya nanti mungkin kalau snowball di awal bisa, tapi lama-lama akan kurang sendiri dari segi physical damage-nya. Oke, War Axe dan juga Brute Force udah pasti bakal jadi item wajib bagi Cici. Aran udah pasti akan menuju ke sana agar dia memiliki spell fam yang sepadan dan lihat poke damage-nya. Dahsyat juga itu. Dengan adanya cooldown yang sangat-sangat singkat dari Cici. Hal ini tentunya akan membuat potensi poking damage akan jauh lebih potensial ketika nanti connectingnya ke arah Kairi. Kalau connectingnya ke arah Kairi, damage yang diberikan dari Aran udah pasti nggak bakal wasted. Dan hal tersebut yang ditunggu oleh teman-teman dari Aura nantinya ketika setup objektif turtle yang kedua. Ini yang gue pikir tahu sebenarnya. Yang penting Kairi gak ditabrak aja kan. Tapi Iya. buat galak balik emang agak susah ternyata, Be. Susah banget. Karena lagi dan lagi ya lini belakangnya juga terlalu safe dari Onyx. Mereka juga masih memiliki Vexana yang nantinya malah bisa nge-stop gerakan dari Arannya ketika memang mereka bergerak. Ketika lagi ada pundi-pundi objektif dan kita tahu sendiri di turtle tempatnya sempit-sempit. Jadi emang sangat-sangat menguntungkan bagi Vexana ketika nanti tauntnya juga akan connect ke arah 2 atau 3 pemain lebih. Alright, setup kembali terjadi. Aran akan melakukan tugasnya Kairi menjadi pilihan utama. Zoning out pun terjadi. Gugun kali ini dengan sangat free untuk mendapatkan turtle yang mereka miliki. Dan Yehezkiel memberikan teror di arah belakang sana. Turtle didapatkan. Aran akan menjadi korban pertama kah? Nampaknya tidak. Aran still survive. Mencoba ditunggangi begitu saja. Dan bahkan Pulse yang harus mundur dengan flicker yang dia miliki. Again, Aran zoning sempurna. Tak ada celah sedikit pun buat para pasukan Onyx untuk bisa masuk ke arah pit turtle. Terlalu kuat Aran dengan vengeance-nya ditambah dengan hard guard. Gak bisa nyapain namun Aran. Oh, Aran harus dihukum. Terlalu sempurna melakukan zoning out. Akhirnya Aran terhukum, Lim. Tidak ada vengeance dan gak ada hard guard lagi. Maka itulah akhir dari Aran. Gak ada yang namanya overextend yang baik sepertinya dari kubu Aura. Ketika mereka sudah mengeluarkan satu hard guardnya, otomatis mereka harus engage terlebih dahulu untuk mundur. Disengage adalah jawaban yang tepat. Engage juga nggak boleh terlalu overextend juga terlalu berbahaya. Mau nggak mau harus diperhatikan kembali dari segi posisi dan ultimate. Jangan sampai nanti hard guardnya ke sisi yang salah karena Yawi sekarang sudah punya Flask of the Oasis di early game.
ini akan membuka potensi bagi Aura agar tidak terkena ganking dan burst damage yang cukup tinggi dari Onyx. Oke, Albert sudah wanti-wanti, agak cukup ketar-ketir nampaknya di arah top lane sana. Udah menjadi sebuah target utama Albert. Udah ngomongin damage secara Gugun. Tapi nampaknya dengan adanya Cosmic Gaming yang terjadi, Kibo yang menuju ke arah depan. Memasang Gugun dan Fire Slash! Berhasil mendapatkan Gugun. Hardgun di depan sana. Masih coba untuk dihadapi. Press War! Ya for nothing! Kali bisa didapatkan. Bahkan Boots kali ini mencoba untuk menunggangi sosok dari seorang Gugun. Dan again and again, Gugun still survive! Oh my god! Gugun kembali bersinar dan Gugun tidak tumbang. Oh, Bahkan gak hanya sampai situ, karena space yang diberikan juga mendapatkan poros utama dari map kontrolnya Onyx. Mid turretnya hilang dan agresivitas dari Aura akan bisa semakin liar lagi. Tidak melupakan Aran Effect, dia selalu bermain dengan minion dan juga turret objektif sebagai keuntungannya. Dan trade-nya kali ini jadi rugi untuk Onyx. Mereka tidak mendapatkan top turret, mereka tidak mendapatkan point kill terhadap Gugun. Mereka juga tidak bisa menguasai lini di bagian turtle. Kalau turtle ini menuju ke arah Gugun dan Aura, ini Onyx bakal kehilangan objektivitas dan keuntungan di early game-nya. kembali lagi terjadi. Dewi Fortuna masih berada di pundak Gugun untuk kesekian kalinya. Bukan pertama kalinya, Lim. Perbedaan level juga nih dari kedua jungle dan lihat zoning lagi Aran. Oke, Aran akan menjalankan tugas di depan sana. Maka coba dihajar begitu saja, tapi nampaknya kali ini tim Onyx tidak akan kenal gentar. Mereka memaksa tim fight dan Eternal Guard membuka menuju seorang Gugun. Teriset kembali dengan tartar yang dimiliki dari seorang Gugun. Mereka harus mundur kalau memaksakan tim fight karena Albert akan datang blazing duet from Malphite. Mengatakan depan sana, tapi again Gugun menyelamatkan perfect turtle untuk para pasukan dari tim Aura. Aura membara, Onyx masih mau lebih, tapi Yawi untung bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan hanya Kabuki yang tumbang. Lihat, Kiboy tidak kenal gentar. Kita tahu Kiboy benar-benar adalah sosok yang sangat agresif. Dan bahkan dengan perfect turtle Aura, Gugun kembali mengamankan retributionnya. Walaupun mereka udah coba untuk ngebengkang dari tim Onyx. Agak susah sih tadi mau kontesnya juga walaupun menang level dari Martisnya. Tapi cicinya ini masalah loh Be sebenarnya. Ya, cicinya bakal jadi masalah juga karena Vengeance-nya selalu ready dan sekarang ditambah dengan Brute Force juga. Ada War X juga. Terlalu banyak potensial tambahan HP sehingga cici dari Aran akan makin sulit untuk di take down. Blazing Duet sudah sangat-sangat on point timingnya. Tapi sayangnya tidak ada eksekusi yang bisa terjalankan secara maksimal. Boots bahkan di sini harus berada dalam keadaan yang dia dipukulin terus-terusan hingga tumbang berkali-kali. Dan hingga saat ini Aran masih mengungguli sekitar 800 gold walaupun udah ada dominance. Tinggi loh. Ini hitungannya tinggi untuk 800 gold di XP tinggi loh. dan Oracle adalah solusi yang tepat ketika berada dalam lose condition bagi Boots yang memang mengandalkan regen HP dari skill slam-slamnya. Dilukit-lukit ini Albert lincah juga dari tadi ya. Dia selalu ngindarin Astral Eco loh. Kalau misalnya Lim sadar nggak Lim? Iya, Dia kelihatan. dilihat-lihat ya dari Bruno tadi. Dia Bruno pun null dead. Jadi memang udah kelihatan banget untuk positioning dan dive in bottom lane. Dive in bottom lane kayaknya mereka harus memikirkannya. Kenapa? Karena kalau mereka mendapatkan dive in di arah bottom lane, all in di arah bottom lane dan tidak berhasil mendapatkan apapun, ini kerugian mereka di arah Lord. Lordnya jauh di arah top lane, keuntungan di tangan Onyx, dia lebih fast respon untuk bisa mengamankan laning top lane-nya. Karena mereka punya siapa? Mereka punya Albert. Ya. Tuan muda. Untuk kontrol dari laning jauh juga masih bisa. Tapi match up-nya nanti sama Cici. Klop Cici Be, laning jauh gimana Be? Wah, kalau ngomongin lane jauh sih kayaknya Albert juga perlu tindakan preventif sih. Jangan terlalu terburu-buru selama belum ada mungkin jawaban terhadap Wind of Nature, tapi Wind of Nature juga ada War X. Serba salah juga jadi di sini posisinya. Corruption set memang udah ada, tapi Corruption set ini akan menjadi solusi menurut Lim. Ketika nanti ada satu curtain skull, setidaknya ada satu ultimate yang terbuang dan itu adalah momentum agar Kairi lebih free di area dari Lordnya. Tapi sayangnya Aran bergerak ke objektif. Oke, tapi nampaknya dengan ada Golden Staff tangan dari Albert, dia akan satu untuk Slash. dapat Final Slash. Menunjukkan seorang Yeskiel. Tidak ada lagi Yeskiel untuk kali ini. Kabuki akan menjadi sosok utama yang akan dilindungi oleh seorang Yawi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx, mereka akan coba melakukan sedikit kiting. Albert memancing keributan. Menunjukkan Kabuki, belasan from Albert. Diberhentikan oleh seorang Gugun. Tapi mundur ke arah belakang, belum ada apres dari seorang Gugun. Dan bahkan para pasukan dari tim Aura mereka memaksa untuk mundur. Dan Onyx tidak akan membiarkan Lord ini untuk reset. Mereka memaksakan team fight. Aura juga tidak akan tinggal diam. Gugun is coming. Menuju ke arah depan. Dan the power of retribution kali masih di tangan keduanya. Dan bahkan Gugun kali ini gagal mendapatkan Lordnya. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Aura mereka berhasil menghentikan dominasi dari Albert dan juga Boots. Lord yang didapatkan mungkin akan menjadi giveaway untuk kali ini. Oh my god, lagi-lagi masih diselamatkan ya untuk Onyx.
Mereka masih bisa bertahan mungkin sekarang, tapi PR-nya memang mereka harus bisa nih kontrol Lordnya dengan cukup baik. Ya, ini akan menjadi Lord yang cukup fenomenal karena Lordnya diamankan oleh Kiboy dan gak cuma itu. Mereka mengamankan Lord setelah banyaknya pundi-pundi objektif dari sekitar Turtle yang diambil oleh Gugun. Dan kali ini Purple Buff diambil. Yeskiel mengambil satu potensi tersebut via Line Interaction. Dan tentunya itu yang membuat bagaimana tambahan magic damage dari Aura semakin lebih powerful. Kabuki di lini belakang juga tidak tersentuh sama sekali. Dan ini menjadi poin plus. Onyx masih belum menemukan untuk backline Aura. Belum ada jawaban untuk bisa men-shutdown bagaimana Kabuki dan Yeskiel di waktu yang bersamaan. Satu jawaban untuk kali ini Profesor KB dan juga Lim. Albert harus memecahkan teka-teki di manakah Yawi berada. Oke. Karena kalau ngomongin landing jauh ternyata defensif ya. Iya. Gak ngandelin dari Aran tapi ya kasih aja minionnya kedorong nanti kalau udah deket Aran di defense. Apalagi di sini ada Yawi ya yang global presence. Lagi dan lagi yang sempat kita mention sebelumnya bahwa Yawi akan mengandalkan lini jauh. Dia akan melakukan clear wave dengan bebas. Tapi kalau misalkan kita berbicara sedikit soal Yawi kayaknya bukan buat dia deh untuk goldnya. Buat Kabuki. Karena hingga saat ini Kabuki unggul sekitar 300 gold. Dan sepertinya akan menuju ke Wind of Nature. Kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya, karena sudah ada regular spear dan juga vampire mallet di sana. Sementara Albert juga akan menuju ke Wind of Nature. Cuma bedanya ada 2 true damage di sana dari kubu Aura yang akan sangat mengganggu untuk Albert. Yaitu adalah War Axe dari Cici, yang kedua udah pasti pasif dari Kabuki ketika menggunakan Kari. Nah ini benar-benar timingnya itu ya, yang jadi penentuan nih dari Albert nih. Kalau dia sampai kecepatan sedikit aja, kayaknya bakal tumbang. Tapi seandainya dia masuk dengan timing yang tepat, kayaknya Yeskiel juga nggak bisa selamat sih, Be. Itu dia, Yeskiel kayaknya harus cepat-cepat bikin tindakan preventif, entah Winter atau bahkan mungkin dia save dulu flickernya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dengan flickernya. Hingga ketika ada Albert nantinya jump in dengan menggunakan Battle Mirror Image, dia ready dengan escape ability yang dia miliki. Match point! Game ketiga, AI prediction dari Samsung Galaxy 65% di tangan Aura. Cukup jarang untuk kali ini. Ketika Onyx suka berada di game yang ketiga dan biasa di game ketiga dia lebih menggigit, Profesor. Oke, tapi sepertinya untuk kali ini Aura benar-benar mengerikan, benar-benar menyala. Karena kalau kita melihat dari 3 turtle objektif yang diamankan ini bukan tanpa alasan lagi dan lagi. Gugun dalam keadaan seperti tadi pun masih mencoba dengan banyaknya ability atau bahkan resource yang mereka miliki. Versus Retribution yang kita sering lihat. Karena Fredrin masih menjadi pilihan utama bagi para jungler. Menjadi alasan juga kenapa sampai dengan saat ini kayaknya Kairi tidak berani untuk mengadu battle Retribution. Ketika berada dalam 1v1 situation di area dari Lordnya. So kita akan melanjutkan lagi overextend team fight seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim di area dari pit Lordnya. Landing jauhnya udah aman juga sebetulnya, walaupun nanti pressure-nya akan tetap ada di Aura dan 5 orang kena. 5 orang? Oke, ini tandanya informasi yang sangat tepat didapatkan oleh para pasukan dari tim Aura. 5 orang terdeteksi. Mereka akan coba mundur ke arah belakang kah atau mereka memaksa, tapi Boost terlalu sakit untuk menerima damage yang diberikan dari seorang Aran. Sedangkan Kairi gak bisa menahan itu semua. Konsel gaming pun terjadi. Lihat udah mulai kocar-kacir. Kiboy mencari di mana Gugun berada, tapi nampaknya Kiboy bukan nyari itu. Kiboy mencari di mana Yeskiel. Dan kali ini Yeskiel terdeteksi posisinya di depan sana. Aran melakukan zoning out. Dapatkan the power of Kairi di depan sana. Retribution! Kiboy lagi! Again! Kiboy lagi berhasil mendapatkan 1 buah load. Meanwhile di belakang sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka terzoning out. Tapi Boots semaksimal mungkin mencoba menahan dirinya di atas Aran dan Kabuki menyelesaikan tugasnya. Kiboy mencoba untuk membuying time. Akankah coba diput? Albert versus Kabuki. Wind of Nature telah terpip. Oh my god, Kiboy! Buying time yang sangat mahal dilakukan dengan flicker yang dia miliki. The best thing yang bisa dilakukan di saat yang terburuk. Meskipun dia sudah termakan. Tapi lihat berapa banyak waktu yang terjadi. Yang telah dibuat Kiboy. Wow, ini dia 2 kali, bahkan kalau hitung dengan game sebelumnya 3 kali. Kiboy bisa mengamankan Lord tadi dengan last hitnya. Dan bahkan sekarang walaupun Lordnya terbilang free, tapi ini nafas lagi nih untuk Onyx yang bisa untuk lagi-lagi membeli waktu. Yes, mereka belum bisa menemukan jawaban atas DJ Kabuki. Ini Kabukinya juga benar-benar sangat-sangat bebas di lini belakang. Hanya saja ada satu pemicu tadi Wind of Nature yang sudah dikeluarkan oleh Kabuki. Dan pertukarannya adalah dengan Eternal Guard. Ternyata Aran terhentikan zoning out-nya. Itu mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi selama tidak ada Albert di depan sana untuk melakukan poke damage terhadap Aran dan juga Yawi secara bersamaan. Tentu menurutku di sini Aura selalu diunggulkan karena zoningnya benar-benar dihandle dengan 2 pemain saja. Yawi dan Aran. Cici Angela combo.
Emang bener-bener jadi salah satu sorotan semenjak awal dari musim ke-13 kita di MPL Indonesia. Ini adalah dua sosok hero yang benar-benar bisa atau mampu untuk melakukan zoning hingga lini belakang sekalipun. Dan itemnya, Hunter Strike. Immortality kayaknya bakal jadi jawaban juga. Hunter Strike pun untuk chasing jatuhnya, untuk pengejaran. Sehingga nantinya ketika ada satu pemain yang tertangkap, kita tahu sendiri Yoyo Blitz ini kan lumayan cepat hitnya. Dan 5 hit akan memastikan bahwa gerakan dari Aran akan sangat-sangat cepat. Escape tambahan sehingga vengeance-nya nggak bakal dengan mudah untuk terpicu. Tapi ternyata battle yang saat ini kita lihat, pertandingan di atas langit, Onyx yang mungkin dari kemarin kita melihat sulit banget untuk tercounter, makin lama, makin kesini Onyx udah mulai bisa diatasi oleh tim-tim MPL lainnya, Profesor. Dan Berbanding ini terbalik dengan season kemarin. Dan ini yang menarik tentunya. Yes. Ini yang menarik bagaimana konsistensi dari Onyx yang sudah mulai kita pertanyakan. Triple champion. Yes, kita sudah melihat hal tersebut. Ada sesuatu yang lebihkah nantinya ke depannya? Yes. Let's see. Di posisi seperti ini. Tapi The Sky Battle hari ini benar-benar menarik banget. Karena memang Aura di saat ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Sedangkan Onyx berada di posisi teratas yang belum pecah dalam kekalahannya. Oke, ya kita akan lihat nih sekarang nih apakah akan pecah. Tapi kalau ngomongin Onyx, dia udah terbiasa banget sih menurut gue di kondisi kayak gini ya. Iya. Di kondisi yang lagi kena pressure atau sebagainya, dia tetap bermain dengan tenang. Bahkan ya kita lihat dari match-match sebelumnya, bahkan dari mic check-nya juga, mereka tetap santai aja loh. Iya, mereka nggak pernah under pressure loh. Kayaknya- Benar-benar kuat sekali mental mereka. Kayaknya ini malah map yang lebih luas nggak sih yang dipegang sama Onyx? Perbedaan goldnya juga nggak terlalu menekan, nggak terlalu mencekek. 1.800 gold aja perbedaannya. 1000 di menit 17 tidak terlalu berarti. Enggak terlalu berarti, tinggal gimana setupnya aja. Karena lagi dan lagi, yang membedakan adalah Immortality dan Winter yang nanti akan menjadi jawaban. Seketika mungkin Boots dengan toilet armornya, tapi entah kenapa kalau di engage-nya sama Cici atau bahkan sama Kari dari Kabuki, Boots akan hilang dengan instan. Karena lagi-lagi, item seperti Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword akan menjadi jawaban untuk Kari ketika ingin bermain front to back dan targetnya adalah Glue. Oke, lihat mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Sebenarnya Onyx harusnya tidak terlalu berani seperti ini. Tapi Aran di poking damage. Mundur ke arah belakang dari Albert kali ini yang ternyata harus menunjukkan taringnya. Karena Albert yang punya power poking di atas menit ke-15, Lim. Tapi hati-hati loh, dia nggak pakai Purify. Jadi seandainya dia taruh BMI di belakang, dia coba untuk poke depan, salah move sedikit aja, itu pasti langsung dipunish. Yes, apalagi energy eruption seperti tadi, jangan lupakan itu. Lihat Albert, ini ketarik sama Gugun sekali aja. Albert kelar nyawanya dan bahkan Yeskiel! Out of nowhere dimakan, ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx mendapatkan Lord yang sudah involved. Lord Evolve? Para pasukan dari tim Aura, mereka udah melakukan sedikit flanking dari serang Aran. Di depan sana Boots jadi pilihan utama, fokus ke serang Kabuki dan bahkan Gokong dipanis, dihukum. Mereka nggak peduli ada Aran di depan sana, mereka all in the planting from Albert. Mencoba menghentikan dirinya, tapi nampaknya Immortality berhasil didapatkan oleh seorang Albert. Albert di sini akan tumbang, tapi one last hit Albert tidak bisa selamat dari seorang Kabukika. Dan bahkan Aran kembali menjadi sosok yang menghukum Albert di depan sana. Albert memang tumbang, namun tersisa 2 member saja kali ini Aura. Mereka harus merayakan Lordnya atau mungkin coba dengan nekat. Ini kita lihat tersisa Kabuki dan juga Yawi. Apakah akan ada kombinasi Yawi dan juga Kabuki? Kabuki is mereka coming. Mereka akan coba di depan sana. Fokus ke seorang Kabuki versus everybody. Dengan ada Eternal God. Dan maka diusir begitu saja. Sedangkan Kairi gak peduli apa terjadi. Dan Retribution from Kairi berhasil menyamakan Onyx. Meskipun begitu dia harus tumbang tenggelam di dalam sungai. Nyaris saja tadi Astral Recall yang hampir kena dan Kiboy di depan mata hampir saja. Lim, itu kalau kamu rasain itu anginnya udah kena. Anginnya samping kuping. Itu udah lewat ya, rambut udah goyang ya. Oh, tapi targetingnya kayaknya Aura tidak ingin membiarkan Lord Evolve ini bergerak leluasa. Dan bahkan mereka melakukan cut di area depan sana. Di area jungle, Lordnya jadi giveaway. Dan kali ini tidak ada pasif lightning dari Lordnya. Oke, Kipo di depan sana, Vanstar dikeluarkan, tapi ternyata instant pick up pun terjadi. Kokun gagal ditumbangin karena Albert harus mundur ke arah belakang. Astral Recall mengejar dirinya. Yeskiel kembali menjadi target utama, sedangkan Aran menjalankan tugasnya sebagai EXP laner. Mendapatkan sebuah keuntungan di dalam keterpurukan tim fight yang dia miliki. Oh, ini cukup bahaya sih, apalagi defense mekanismenya mengandalkan Sun saja. Aura mereka pegang kendali sampai saat ini. Oke, dan bahkan The Sky Battle makin memanas. Saya pelari dapat tepuk tangannya. Luar biasa, The Sky Battle benar-benar membara.
api aura dan bahkan Onyx sulit untuk memadamkannya, Lim. Ya dominasi langit nih, teritori yang memang mereka berdua miliki. Tapi untuk masuk ke late game, menurutku ini udah jadi game siapa aja sih Be. Satu kesalahan aja itu bisa langsung ditutup gamenya. Iya, tinggal kita lihat siapa yang bakal lebih aktif ketika menggunakan Immortality dan Winter Truncheon atau bahkan Flicker Battle Spell yang tadi membuat Kiboy mendapatkan Yehezkiel menangkap satu pemain mid laner dari Aura. Dan hal tersebut yang membuat sepertinya teamfight dari Onyx lebih cenderung positif di bagian top lane-nya. Hanya saja untuk Lord yang selanjutnya kayaknya Onyx harus lebih aware. Karena Aran sekarang sudah menjadi salah satu garda terdepan dari kubu Aura yang bisa melakukan zoning out. Ditambah lagi Vengeance-nya selalu ready dan ditambah lagi Gugun sekarang punya Immortality. Gugun tidak akan tinggal diam. Tapi lihat Gugun dari sana menangkap pergerakan dari seorang Boots. Maka coba dilindungi dengan Aran dan pasukan dari tim Onyx. Mereka apakah merelakan sosok dari Boots? Karena kalau Boots yang direlakan itu tidak cukup worth it, Profesor. Boots adalah salah satu penggawa mereka yang bisa menunggangi siapapun. Kembali mundur lagi ternyata ya. Yes, mau nggak mau. Dengan kondisi seperti ini, 1000 gold udah tidak berarti. Lihat dari segi itemnya cuma tinggal menuju ke arah sosok Hunter Strike kah kalau dari seorang Arlott? Kayaknya target buat last itemnya bisa ke Hunter Strike. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal Queen's Wings, kenapa enggak gitu loh untuk tambahan dari spell fam-nya. Dan kalau kita melihat dari Suns, untuk sekarang karena dia adalah item-item full damage rata-rata, Winter adalah salah satu solusi yang nanti bisa menyelamatkan dia dengan Flicker yang dia miliki. 414 KDA yang cukup masih safe, cenderung tidak terlalu banyak kena gank. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana mungkin Albert yang semakin late game semakin lebih mengerikan. Apakah akan ada kondisi di mana Albert akan menjalankan split push karena dari tadi yang kelihatan untuk pegangin lane jauh cuma ada di Cici. Dan menurutku masalah utamanya ada di Angela, bukan di Cicinya. Ya, Cici one by one sama Cloud, aku megang Cloud untuk saat ini. Ya, masalah utamanya yang penting ketika nanti ada ultimate yang terpicu, Albert harus cabut dari tempat itu sedini mungkin. Karena team fight-nya udah pasti bakal jadi 3 lawan 4 di area Lord. Yes, betul itu dia. Langsung di pit Lord-nya ditekan, di-press, dicekek kalau perlu. Tapi lagi dan lagi Yehezkiel memang ini bukan tanpa alasan Novalianya harus menjadi sebuah respect untuk para pasukan dari tim Onyx dan Kiboy. Dia langsung membuat tindakan preventif, dia membuat body block supaya Suns tidak tumbang atau bahkan Suns tidak harus pulang. Supaya mereka masih bisa catch up di dalam tim fight kali ini. Reset yang terjadi, ini masih diuntungkan oleh tim Aura. Kenapa? Lihat betapa bonyoknya Onyx berbeda dengan Aura, Lim. Ya dia pegang kendali juga kali ini. Walaupun lihat teritori dari Lord ini masih bisa dipegang dan Gugun, dia berani banget nih untuk nge-open vision, bukan menjadi masalah. Karena senjatanya nanti bukan di Gugun, tapi ada di Aran. Iya, dan Kairi juga nggak berani untuk bikin Toilet Armor karena dia pasti bakal nerima damage banyak dari Kabuki ketika dia build juga ke arah Toilet Armor. Oh, tapi yang ditangkap Boots kali ini memaksa ke depan sana dengan Kiboy. Aran menjadi pilihan utama. Final Slash dikeluarkan dengan adanya Hardcut langsung menuju ke arah belakang. Zoning output terjadi, team fight terpecah belah dua. Kabuki free ke arah belakang, depan Boots tumbang begitu saja. Immortality tidak bisa diselamatkan. Bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan sosok terdepan mereka. Frontlaner mereka tidak bisa mereka selamatkan sama sekali. Dan kalau Albert terkena Astra Recall juga, ini Yehezkiel benar-benar menentukan kemenangan untuk Aura di game ketiga. Wah ini agak susah sih, Lordnya memang lumayan keras nih. Tapi apakah sempat waktu dari Onyx recover. Dan kalau dilihat juga pergerakan dari Kairi semakin susah dan chance-nya semakin tipis untuk dapetin Lordnya. Nggak bisa sih, mereka harus ikhlasin sih. Mereka harus ikhlasin posisi kali ini. Free. Dan bahkan lihat, Free dapetin Ward. Kalau mereka mau coba kontes dengan kondisi seperti ini, ini nggak akan cukup. Ini nggak bakal bisa. Udah pasti bakal lebih banyak pertumpahan darah dari kubu Onyx, seharusnya akan seperti itu. Kalau seandainya mereka masih mau kontes. Dan dalam keadaan seperti ini, loose condition dari Onyx. Oh, Albert. Nggak Itu. boleh tumbang. Itu yang Nggak punya immortality. Jangan lupakan itu. Itu yang aku maksudkan. Tidak boleh sepertinya untuk melakukan teamfight di luar dari area high ground. Mereka harus berdiri kokoh di depan base dan membiarkan Lord ini menghancurkan base turretnya terlebih dahulu. Tapi setidaknya mereka melakukan defense dari dalam. Karena kalau melakukan defense dari luar, kayaknya bakal rugi banget buat teman-teman dari Onyx. Mereka akan dimakan habis oleh Kari dan juga Lord yang sedang berjalan. Dari lane push sudah dimulai kali ini. Aura membawa minionnya, menggiring minionnya untuk mendobrak pertahanan langit milik Onyx. Dan berhasil mendapatkan satu base turret di arah bottom lane dan juga di arah top lane menjadi sebuah keuntungan dari tim Aura. Vision terbuka sangat jelas. Dan bahkan di mid lane-nya tidak bisa mereka pertahankan. Untuk high ground defensif yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx punya Suns. Tapi nampaknya Gugun menjadi garda utama mereka di garis depan. Kairi terperangkap di sini. Dengan
sampai Kairi termakan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka benar-benar ngos-ngosan untuk mendapatkan 2 wave di arah top dan juga di arah bottom. Gugun menjadi ganda utama di depan sana. Aran akan coba melakukan zoning out, menuju ke arah seorang Aran. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aura memaksakan dengan final slash dikeluarkan. Vengeance is pop up. Dan para pasukan dari tim Onyx lihat Kairi hilang, meledak. Gak ada Kairi, mereka team fight 5 versus 4. Ini akan ditabrak, Lim. Ini akan ditabrak. Masalahnya Albert tadi dia udah transisi langsung ke Athena Shield. Dia sadar Yeskiel ini harus direspect. Dan bahkan Aura mereka nggak mau mundur dengan next wave. Mereka mau mendobrak. Mereka nggak mau mundur, Albert mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya kali ini Albert terperangkap. Hilang, ini bencana! Aura membara berhasil menghilangkan 2 player dari tim Onyx. Tampaknya pun silang. Benar-benar ini bencana. Aura berhasil memecahkan telur dari tim Onyx. Please welcome the Sky Battle dimenangkan oleh